Oke, baik. Ini sudah saya rekam. Oke, untuk hari ini yang presentasi, tunggu saya buka masker dulu. Oke, yang presentasi kelompok 2 ya. Iya, Bu. Sania boleh Oke, silakan. share screen, Dek. Kakak sinyalnya kurang baik. Sania nggak pakai laptop, Kak. Apa kirim ke... Ya udah deh. Bu, tapi maaf Tinanya Coba off-cam-nya. kirim ini aja, coba kirim ke email saya biar saya yang bagikan screen-nya. Oh, Sinyalnya jelek. bentar, Bu. Ya, kirim dulu ke saya ya. Itu di Google Classroom baru 2 yang join ya, yang lain kenapa belum join? Bentar ya, Bu. Join dulu ya di Google Classroom-nya. Yang untuk kelompok 1 silakan dikirim ya file materinya di Google Classroom biar teman-teman yang lain juga membaca. Udah Bu, udah Duma update barusan tadi. Oh, barusan ya. Tunggu belum saya cek. Oh iya, baru saya lihat Duma. Jadi yang lain bisa dicek juga. Sudah, Bu? Ada masuk emailnya? Tunggu, ini saya lihat lagi. Belum masuk, Tina? Oke, udah tunggu ya. Biar saya download. Bentar ya, dia lagi buka. Oke. Udah kelihatan? Udah Bu. Oke, silakan. Kelompok 2. Baik, Bu. Shalom semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perspektif pendidikan di Indonesia. Kelompok 2 yaitu ada saya sendiri, ada Kak Tina Natalia, dan Dona Noveria. Kalau melihat ada 4 hal yang akan kita bahas dalam perspektif pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada keadaan pendidikan di Indonesia. Yang kedua ada tantangan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga ada faktor-faktor penghambat pendidikan di Indonesia. Yang keempat yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menjawab penghambat pendidikan di Indonesia. Kalau kita melihat keadaan pendidikan di Indonesia, menurut Suci, pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menghadapi tuntutan di masa yang mendatang.
Ada juga yang menyatakan bahwa pendidikan di era modern atau abad 21 ini berorientasi pada komunikasi digital. Jadi semakin memperkuat pernyataan bahwa pendidikan seharusnya dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia. Tetapi permasalahannya, apakah setiap masyarakat Indonesia telah menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang perlu dilaksanakan secara sadar dan terencana? Pendidikan di Indonesia. Filosofi pendidikan di Indonesia sendiri terdapat pada batang tubuh Undang-Undang 1945, yakini mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa dalam hal ini mencakup seluruh lapisan masyarakat dari ujung barat sampai ujung timur serta ujung utara ke selatan. Tapi dunia pendidikan nasional saat ini menghadapi banyak sekali tantangan pemerataan. Karena pendidikan hingga ke pelosok-pelosok negeri itu belum merata. Pemerataan pendidikan seolah menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai bagi bangsa Indonesia. Keadaan bangsa Indonesia saat ini yaitu pendidikan di Indonesia belum merata. Di era globalisasi ini, kita sebenarnya harusnya sangat mudah mendapatkan informasi berupa ilmu pengetahuan dan pendidikan melalui internet. Seperti di kota-kota besar, peserta didik itu bisa dengan mudah mengerjakan tugas dengan bantuan internet untuk belajar. Tetapi kalau kita lihat di daerah-daerah pedalaman, berbanding terbalik sekali kehidupannya dengan di kota. Kalau di desa itu sangat ironis karena eh, anak-anak di daerah pedalaman Indonesia masih jauh ketinggalan tentang dunia pendidikan dikarenakan akses pendidikan yang sangat sulit. Selanjutnya, kalau kita melihat pendidikan di Indonesia dari Undang-Undang Bab 12 pasal yang ke-31 tentang pendidikan yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dengan adanya undang-undang ini, kita bisa melihat bahwa kenyataannya berbanding terbalik dari undang-undang ini karena eh, kenyataannya masih sangat jauh karena pemerintah belum bisa mencerdaskan anak-anak di daerah pedalaman dan tertinggal. Sebenarnya anak-anak yang di daerah pedalaman ini punya hak yang sama untuk menjadi pintar dan cerdas. Kalau kita lihat bahwa mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan seperti mereka pergi ke sekolah saja harus melalui banyak rintangan ya, dan sekolah mereka juga kita lihat gedungnya juga belum layak, Bu. Selanjutnya, dalam pendidikan Indonesia yang belum merata, kita bisa melihat bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ya, dan bisa digunakan untuk membiayai pendidikan eee, anak-anak di pedalaman. Tetapi kita lihat pada kenyataannya kenapa sekolah masih banyak yang rusak dan tidak layak untuk dipakai. Karena kita melihat bahwa alokasi dana yang diajukan oleh pemerintah mungkin belum 100% sampai kepada anak-anak di pedalaman. Jadi pertanyaannya bagaimana kita mau menghasilkan generasi-generasi bangsa yang unggul, tetapi pendidikan di Indonesia ini masih sangat tidak merata. Selanjutnya. Berikutnya ada tantangan pendidikan di Indonesia. Salah satu tantangan pendidikan di Indonesia seharusnya mampu mendidik dan menghasilkan para lulusan yang berdaya saing tinggi atau qualify, bukan justru sebaliknya, mandul dalam menghadapi gempuran berbagai kemajuan di dinamika globalisasi. Menurut Khairul Gunawan, ada beberapa tantangan
untuk pendidikan di Indonesia di era sekarang atau di zaman globalisasi sekarang. Yang pertama yaitu tantangan untuk meningkatkan nilai tambah. Apa sih tantangan ini? Tantangan ini adalah bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sehingga pendidikan ini bisa dilakukan secara merata lewat pemerataan ekonomi gitu. Jadi pembangunan juga dilakukan secara merata untuk tempat-tempat anak-anak bisa bersekolah gitu. Selanjutnya yang kedua ada tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif. Apa sih artinya tantangan ini adalah tantangan untuk merubah masyarakat tradisional sekarang ke masyarakat modern industrial dan ilmu komunikasi, serta bagaimana mengimplikasikannya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan SDM. Jadi melalui tantangan untuk riset secara komprehensif ini, harusnya pemerintah atau pendidikan mempunyai tantangan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari masyarakat yang tradisionalis diubah menjadi masyarakat yang modern, yang bisa mampu berpikir bahwa pendidikan itu penting. Masyarakat modern yang tidak yang bisa mengenal tentang informasi dan komunikasi. Yang ketiga ada tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat. Tantangan ini pendidikan harusnya bisa meningkatkan daya saing bangsa dan menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan, dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian. Jadi seharusnya pendidikan yang dilakukan di bangsa Indonesia harusnya bisa meningkatkan daya saing bangsa lewat generasi yang kompetitif, generasi yang bisa menciptakan inovasi-inovasi yang kreatif. Selanjutnya tantangan keempat yaitu tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang iptek yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi. Artinya harusnya pendidikan Indonesia ditantang untuk yang terjadi di pendidikan Indonesia saat ini adalah perkembangan atau penguasaan berlebih di bidang iptek, tetapi ada kesenjangan di bidang politik dan ekonomi. Jadi ipteknya berkembang sangat pesat, tetapi perekonomiannya tidak mendukung. Jadi karena itu pendidikan menjadi tidak merata di Indonesia. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut harus mampu menciptakan generasi yang berkualitas untuk menjawab empat tantangan tersebut. Lembaga pendidikan harusnya bisa menyiapkan lulusan yang siap bersaing dengan tenaga kerja asing yang telah memasuki pasar global saat ini. Ketika ini bisa diwujudkan, maka angka pengangguran terdidik yang terjadi saat ini bisa ditekan secara berangsur-angsur karena kalau kita melihat angka pengangguran yang terdidik, orang pengangguran yang memiliki pendidikan, mengenyam bangku pendidikan itu sangat tinggi, tapi mereka ternyata pengangguran karena kualitas pendidikan yang mereka terima, yang mereka terapkan dalam kehidupan itu tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Selanjutnya di ambang revolusi industri atau kalau revolusi industri ini kita bisa lihat adalah revolusi yang dibangun atas revolusi digital. Jadi dia mewakili cara baru di mana teknologi menjadi tertanam dalam masyarakat bahkan di tubuh manusia. Revolusi industri keempat ini ditandai dengan munculnya terobosan teknologi di sejumlah bidang termasuk robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, Internet of Things, pencetakan 3D dan kendaraan otonom. Indonesia sedang memasuki revolusi industri 4.0. Tapi Indonesia masih memiliki masalah dalam mengelola sumber daya manusia. Ketika persaingan global menuntut orang untuk memiliki kecakapan pengelolaan teknologi tinggi,
Tapi berdasarkan data SMSG, wajah pendidikan Indonesia masih dihantui dengan fakta bahwa ada 13 juta anak tidak mengenyam pendidikan dan 187.000 anak putus sekolah. Inilah keadaan bangsa Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Tina. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu faktor-faktor penghambat pendidikan di Indonesia. Apa sih yang mengakibatkan faktor-faktor kenapa pendidikan di Indonesia kurang maju? Tapi terlebih dahulu kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia itu ada dua, yaitu yang pertama faktor internal, bisa disebut dengan seperti staf-staf yang berperan di bidang pemerintahan, seperti Departemen Pendidikan, Dinas Pendidikan Daerah, serta sekolah-sekolah yang sudah maju di bidang pendidikan. Inilah yang berperan sebagai faktor internal yang ada di pendidikan Indonesia. Nah, faktor eksternalnya itu yaitu sebagai masyarakat yang sering disebut dengan juga sebagai sumber daya manusia. Tanpa adanya masyarakat, maka pendidikan di Indonesia juga tidak dapat maju. Tanpa adanya masyarakat, maka segala sesuatu yang sudah diatur, yang sudah dilakukan aturan-aturan pendidikan itu tidak boleh berjalan dengan lancar tanpa adanya masyarakat yang melakukan pendidikan tersebut. Next slide, Bu. Nah, beberapa faktor penyebab pendidikan di Indonesia sulit untuk maju. Yang pertama yaitu rendahnya sarana fisik. Seperti yang pertama itu kita masih melihat masih banyak gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak untuk dipakai. Mungkin di berbagai kota sudah banyak yang sudah bertingkat-tingkat, yang sudah maju. Tapi ketika kita melihat di berbagai pelosok desa, masih banyak sekolah-sekolah yang terkadang memang gedungnya nggak layak dipakai lagi untuk sekolah, tapi tetap dipakai karena memang dananya atau tempatnya tidak ada lagi untuk melakukan sekolah tersebut. Yang kedua itu buku perpustakaannya yang tidak lengkap. Bagaimana orang-orang seperti siswa untuk mendapat pendidikan atau pengetahuan yang lebih luas jika perpustakaannya sendiri tidak lengkap. Nah, yang ketiga itu kurangnya fasilitas dalam media belajar. Seperti mungkin di kota sudah banyak ya anak-anak yang di kota sudah banyak yang punya HP, punya gadget untuk melakukan proses pembelajaran seperti cepat dapat jaringan gitu. Tapi di pedesaan masih banyak anak-anak yang gaptek karena memang dalam sekolah itu tidak ada diajarkan, tidak ada media untuk belajar seperti belajar komputer, bahkan laboratorium untuk mereka praktek apa yang mereka terima dari guru yang diajarkan dalam materi pembelajaran. Yang kedua, next Bu. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Yaitu guru masih banyak yang belum maksimal atau profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Pasal 39 tahun 2003. Nah, sebagaimana yang disarankan di undang-undang tersebut bahwa guru itu harus profesional dalam pengajaran yang sebagai tugasnya. Namun banyak guru yang belum melakukan tugasnya maksimal. Masih banyak guru yang mengajarkan tidak di bidang ahlinya. Seperti di sekolah SD mungkin di pedesaan masih banyak guru yang dia sebenarnya jurusan matematika, tapi dia karena memang nggak ada guru, dia mengajar semua bidangnya gitu. Nah, sebenarnya dia mengajar IPS, tapi dia harus mengambil bagian di IPA. Karena kurangnya guru dan kurangnya kualitas guru itu, jadi sehingga mereka mengajar bukan di bidangnya. Kalau seorang guru mengajar bukan di bidangnya, pastinya tidak akan maksimal pelajaran yang disampaikan kepada siswa tersebut. Yang ketiga yaitu banyak guru yang sesuka hati dalam menjalankan tugasnya, seperti tidak ada disiplin, terlambat masuk ke dalam kelas, lebih banyak bercerita dibandingkan menjelaskan pelajaran, kurangnya memahami konsep materi yang akan diajarkan, dan kurangnya memahami karakter siswa. Jadi guru tidak ada RPP atau susunan yang sudah dilakukan. Sebenarnya seharusnya seorang guru kan sebelum mengajar sudah harus membuat struktur atau RPP yang akan diajarkan dalam materi pembelajaran dalam kelas. Next slide.
Yang ketiga yaitu rendahnya kesejahteraan guru, yaitu banyak masih guru yang dengan pendapatannya yang rendah. Banyak guru yang mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak cukup pendapatan dari pekerjaannya sebagai pendidik. Kita lihat banyak guru yang memang usaha membuka usaha lain, bukan berarti guru yang seperti itu tidak diperbolehkan, tapi karena terkadang banyak hanya pendapatan yang kecil seperti honor guru itu banyak kan pendapatannya yang minimal yang minimum sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhannya, sehingga ketika dia membuka usaha lain, pekerjaan lain, terkadang konsentrasinya itu, fokusnya itu kurang maksimal di dalam pengajarannya karena dia sudah lelah dalam pekerjaan sampingannya sehingga dia tidak fokus lagi kepada pengajarannya sebagai pendidik dalam kelas. Yang keempat, yaitu rendahnya prestasi siswa. Rendahnya prestasi siswa ini diakibatkan kurangnya minat belajar, sehingga tidak memperhatikan apa yang disampaikan guru. Nah, banyak siswa-siswa kan yang sekarang ini lebih hobi kepada apa yang mereka sukai, sehingga, contohnya seperti games. Niat belajar itu kurang ketika diterangkan guru dalam pengajaran kelas, mereka kurang berminat karena mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang mereka sukai gitu. Nah, yang kedua itu kurangnya sumber buku. Prestasi siswa dapat juga dipengaruhi karena kurangnya sumber buku. Dengan kurangnya sumber buku ini, maka mereka tidak memiliki prestasi yang memiliki nilai yang tinggi. Kurangnya juga perhatian guru dalam siswa dapat juga mempengaruhi prestasi siswa karena tidak ada perhatian, tidak ada evaluasi yang dilakukan guru, tidak ada juga perhatian guru terhadap siswa, apakah yang harus diperbaiki dari siswa ini, sehingga siswa dengan sendirinya dengan apa yang mereka miliki itu aja yang mereka dapat jalankan, bukan ada langsung perbaikan atau arahan dari guru sehingga mereka boleh meningkatkan prestasi yang mereka miliki. Yang kelima, Bu. Yang kelima yaitu kurangnya pemerataan pendidikan di seluruh pelosok desa. Nah, ini diakibatkan karena kurangnya perhatian dari Dinas Pendidikan. Mungkin pendidikan sudah berusaha juga memberikan dana-dana kepada pendidikan di Indonesia, tapi masih belum merata karena terkadang banyak juga seperti ada korupsi tentang pengambilan dana BOS yang diberikan kepada pelosok desa, bahkan sumber daya di pelosok itu juga kurang memadai, seperti kurangnya guru, oleh pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh Dinas Pemerintahan Indonesia karena selain memberikan dana, pemerintah Indonesia juga harus melihat sumber daya manusia yang ada di berbagai pelosok Indonesia. Next slide, Bu. Yang keenam yaitu rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, ini diakibatkan karena kurikulum yang kurang fungsional ketika dipelajari di sekolah dengan kebutuhan kerja yang diharapkan ketika memasuki dunia kerja. Di dunia kerja sekarang ini membutuhkan peserta didik yang minimal pendidikannya sarjana, sehingga yang hanya lulusan SMK atau SMA banyak yang pengangguran. Seringkali orang-orang pendidikan di Indonesia itu kenapa banyak pengangguran? Karena ketika dipelajari di sekolah tidak sama seperti di dunia kerja. Banyak hal-hal yang membuat mereka seperti ternyata nggak sama seperti apa yang saya pelajari di sekolah. Dan kita melihat di dunia pekerjaan saat ini peminat yang SMA itu
nggak banyak gitu. Makanya perusahaan-perusahaan seperti di kalangan berbagai PT itu banyak yang pengangguran. Hanya orang-orang yang memiliki sarjana yang memang benar-benar diperlukan dalam perusahaan perbankan, dan tetapi mereka anak-anak dalam ambil jurusan SMA, SMK, mereka harus lebih lagi kayak seperti ngambil ngambil kuliah lagi supaya mereka dapat cepat dapat terjun ke dunia kerja. Dan sampai saat ini pendidikan di sampai saat ini pengangguran di Indonesia itu masih banyak, apalagi saat ini masih di zona pandemi ini masih terlalu banyak yang pengangguran, dan itu disebabkan juga karena pendidikan di Indonesia. Mungkin dulu di SMA sudah diterima, tapi semakin majunya zaman, SMA itu terkadang tidak diperlukan lagi. Jadi sangat dibutuhkan di Indonesia itu pendidikan sarjana. Next slide, Bu. Ya, yang terakhir yaitu mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Nah, ini disebabkan ekonomi masyarakat Indonesia itu sangat berbeda-beda. Ada yang memiliki ekonomi yang tinggi, ada yang rendah. Nah, adapun bantuan yang dilakukan pemerintah dalam dunia pendidikan seperti dana BOS, namun terkadang tidak maksimal digunakan oleh pihak sekolah. Masih banyak pihak sekolah yang tidak menggunakannya, contohnya dapat mungkin 100%, tapi digunakan di sekolah itu hanya 70% atau 60%, sehingga sekolah itu tetap tidak maju, dan masyarakat di Indonesia masih banyak kita melihat masih banyak mengeluh karena biaya pendidikan yang ada di sekolah. Terkhususnya di kota-kota kan kita melihat masih banyak orang-orang yang mengeluh karena di kota juga belum tentu semua memiliki perekonomian yang cukup lumayan bisa untuk dalam biaya pendidikan. Apalagi di desa yang biaya pendidikannya semakin meningkat semakin hari, dan mereka juga tidak memiliki ekonomi yang bisa untuk sekolah. Nah, ini suatu masalah juga di dalam pendidikan Indonesia, sehingga ini yang menjadi penghambat yang mempengaruhi juga pendidikan Indonesia sulit untuk maju. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dona. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Tina. Di slide sebelumnya kita membahas hambatan-hambatan dalam dunia pendidikan, dan selanjutnya kita akan membahas tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam hambatan tersebut. Slide berikutnya, Bu. Dunia pendidikan merupakan sektor penting sebagai tolak ukur kemajuan bangsa-bangsa di dunia. Mustahil sebuah negara akan maju tanpa mengembangkan bidang tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, baik itu penanaman karakter, pengetahuan atau keterampilan teknologi, sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan keamanan lahir dari proses edukasi. Melalui pendidikanlah semua akan terpenuhi maksimal. Karena dengan sumber daya manusia yang mumpuni dapat melahirkan inovasi-inovasi terbaru abad ke-21. Yang pertama sekali, menyiapkan sarana prasarana penunjang mata pelajaran informatika dan lain-lain dalam menghadapi tantangan revolusi industri. Yang kedua, menaikkan level Permendikbud nomor 8 tahun 2017 menjadi peraturan pemerintahan atau yang disingkat dengan PP. Yang ketiga, apabila daerah tidak mampu menyiapkan dan memberikan hak-hak kepada guru, sebaiknya pemerintah pusat mengambil alih tata kelola guru, sistem sentralistik tata kelola guru disinyalir memperbaiki 60% permasalahan pendidikan. Yang keempat, mengevaluasi dana pendidikan untuk pertanggungjawaban yang lebih objektif. Yang kelima, mereformasi total terhadap kebijakan menuju satu pintu. Situasi demikian dibutuhkan seorang leader untuk mengontrol para pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan. Kesimpulannya,
Di era globalisasi ini memang sangat mudah mendapatkan informasi berupa ilmu pengetahuan dan pendidikan di dunia melalui internet. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut harus mampu mencetak generasi yang berkualitas di era ini. Lembaga pendidikan harus bisa menyiapkan lulusan yang siap bersaing dengan tenaga kerja asing yang telah memasuki pasar global kita saat ini. Tetapi pada kenyataan pendidikan di Indonesia saat ini dari segi kualitas sangatlah rendah, tidak sesuai apa yang diharapkan. Ada banyak hambatan-hambatan seperti rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa, rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan mahalnya biaya pendidikan. Hambatan-hambatan tersebut bisa dilalui dengan hal-hal seperti sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Jika teman-teman ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tentang perspektif pendidikan yang ada di Indonesia. Saya memberikan kesempatan untuk kelompok 1 atau yang lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Untuk kelompok 2, dicatat dulu pertanyaannya. Kalau sudah selesai semua, baru dijawab satu-satu, ya. Silakan Resti, Hesti, Duma memberikan pertanyaan. Ya, baik teman-teman. Buat kelompok yang kedua, saya ada bertanya. Kan di Indonesia ini ada pelosok-pelosok yang masih belum dilengkapi dengan jaringan. Misalnya daerah pendalaman atau daerah tertinggal, bagaimana cara pemerintah dan seorang pendidik untuk melengkapi masalah tersebut? Sedangkan di Indonesia ini pendidikan itu sangat dituntut untuk bisa mengakses pendidikan melalui internet. Minimal bisa memakai laptop lah begitu Bu. Sedangkan hal itu sangat tertinggal di pelosok-pelosok pendalaman seperti di tempat kami itu juga contohnya Bu. Itu pertanyaan saya. Kak, bisa diulang nggak pelan-pelan tapi? Ya, pertanyaan saya di Indonesia ini kan ada pelosok-pelosok yang masih belum dilengkapi dengan jaringan. Misalnya daerah pendalaman, daerah tertinggal. Misalnya di daerah Kalimantan ini banyak daerah yang tertinggal, daerah yang mungkin nggak bisa dikunjungi karena jalannya banyak yang rusak gitu Bu. Nah, di sini jaringan pun masih belum semuanya ke desa-desa yang kecil-kecil, ke pelosok-pelosok gitu Bu. Nah, kan bagaimana pertanyaannya, bagaimana pemerintah dan seorang pendidik untuk menyikapi masalah tersebut. Sedangkan di Indonesia ini pendidikan itu sangat dituntut untuk bisa mengakses pendidikan melalui internet dan minimal bisa menggunakan laptop lah gitu Bu. Sedangkan hal itu sangat tertinggal di daerah pelosok di contohnya di Kalimantan ini Bu. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, yang lain? Resti dan Duma. Shalom teman-teman, shalom Bu. Di sini Resti ingin bertanya tadi di slide-nya si Dona ya, yang tentang solusi bagaimana pemerintah menyikapi solusi pendidikan. Di sini di slide yang pertama ini dikatakan bahwa mereka menyiapkan sarana-prasarana menunjang mata pelajaran informatika dan lain-lain. Maksudnya di sini saya ingin bertanya bagaimana cara
pemerintah melaksanakan prasarana tersebut ke daerah pelosok. Yang lebih ditekankan tadi, yang lebih ditekankan ke daerah pelosok tersebut kan masalahnya tadi susah kan kalau di daerah pelosok jadi kesulitan. Jadi bagaimana cara mereka mengatasi? Terus yang kedua, menaikkan level. Menaikkan level itu dalam sikap yang gimana sih pemerintah itu menaikkan level dalam pendidikan? Udah itu doang, Bu. Duma, Iya, Bu. Maaf, ini tadi Duma lagi error laptopnya, Bu. Maaf, off cam. Jadi Duma mau bertanya. Tadi kan soal kebanyakan yang sarana prasarana, bangunan yang nggak bisa dipakai, yang layak nggak dipakai gitu kan. Nah, sementara kan keadaan kita lihat sekarang ini ya memang bangunan nggak dipakai udah kan. Kita pada di rumah masing-masing gitu. Kayak COVID-19 menjadikan pendidikan di Indonesia itu soal fasilitas semakin merata gitu. Semuanya mau mau fasilitasnya bagus atau tidak bagus, yang nggak dipakai tetap sama aja gitu. Tapi yang menjadi kendala kan jaringan gitu. Jaringan. Nah, menurut teman-teman, kan kalau menurut aku sih nggak terlalu gitu lagi, apalagi masa pandemi ini. Jadi nggak terlalu apalagi tentang fasilitas itu. Tapi ada nggak sih solusi dari pemerintah waktu masa pandemi ini untuk menolong anak didik yang di pedalaman itu supaya mereka berkembang sekalipun dalam fasilitas itu mereka nggak sebelumnya nggak itu kan, tapi nggak jadi permasalahan lagi pada masa pandemi itu sih. Ngerti nggak atau oke. Ada nggak solusi dari pemerintah? Meskipun dalam masa pandemi ini kan, anak-anak sekolahnya di rumah, terus ada yang kesusahan dalam jaringan atau apapun, atau solusi dari pemerintah? Itu pertanyaan Duma. Oke, silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari teman-teman. 1 orang 1 jawaban. 1 pertanyaan. Jadi ada 3 pertanyaan, berarti satu-satu yang menjawab ya. Iya, Bu. Aduh, mohon maaf ya, Bu. Minta tolong Hesti lagi ulangi, soalnya tadi putus-putus sinyal hujan di sini, Bu. Hesti Ya, boleh Yang ulangi? pertanyaan Hesti. Oh ya. Yang itu lanjut Hesti. Ya, pertanyaan saya kan di Indonesia ini ada pelosok-pelosok, masih banyak pelosok-pelosok yang masih belum dilengkapi dengan jaringan. Misalnya daerah pedalaman yang tertinggal, bagaimana cara pemerintah dan seorang pendidik untuk menyikapi masalah tersebut. Nah, sedangkan di Indonesia ini pendidikan itu sangat dituntut untuk bisa mengakses pendidikan melalui internet. Minimal bisa memakai laptop, sedangkan hal itu sangat tertinggal di pelosok-pelosok. Kayak sepertinya di Kalimantan ini, Bu Eka, masih tertinggal kayak gitu. Nah, oke. Saya mau coba menjawab ya, Bu. Mungkin nanti teman-teman boleh yang nambahin juga. Nah, karena jaringan tadi ya, berhubung jaringan gitu, di pelosok-pelosok kan masih banyak. Nah, terkadang kan di pelosok-pelosok juga masih susah. Tapi itulah sebuah peran pendidik, meskipun tidak menggunakan bahkan kita lihat di masa pandemi ini ya, banyak juga anak-anak yang ketinggalan sebenarnya di dalam pendidikan. Tetapi peran pendidikan itu, peran guru itu harus lebih kreatif, seperti membuat pertemuan di berbagai, contohnya kayak pertemuan untuk kalau di bagian sekolah ya, yang mungkin di perkampungan, pedesaan, yang di sekolah itu gitu, mereka boleh melakukan pertemuan seperti kayak dibatasin, seperti itu, dibatasin beberapa orang terlebih dahulu untuk tetap maju sekolah. Tapi kalau masalah seperti jaringan kan ada juga seperti teman-teman mungkin di daerah Kalimantan yang kesulitan jaringan dan laptop kekurangan. Bagaimana tindakan pemerintah gitu kan? Pemerintah juga berusaha bagaimana mereka seperti mereka juga kan menyediakan kayak paket-paket internet yang kemarin yang kekurangan, yang ada juga sebenarnya
di perkuliahan mungkin karisma tidak selalu ada gitu kan, tapi di berbagai perkuliahan atau teman-teman yang lain di sekolah lain, pemerintah memberikan subsidi seperti paket jaringan Telkomsel kan, kalau kemarin kalau nggak salah itu dikatakan pemerintah ambil alih di bagian jaringan Telkomsel untuk memberikan ke sarana pendidikan gitu. Nah, ada tindakan mereka. Dan bagaimana seperti kayak masih ada yang di pelosok-pelosok yang gaptek gitu kan, yang harus pakai laptop tapi sebenarnya belum bisa. Nah itu tadi kan seperti hambatan-hambatannya di pelosok-pelosok itu kan belum ada, seperti SMP kan masih jarang punya komputer gitu. Nah pemerintah kan udah ada mengirimkan dana-dana sebenarnya untuk sekolah-sekolah, makanya kayak dibilang bahwa pendidikan di Indonesia itu harus sebenarnya melihat ke seluruh pelosok Indonesia, karena kan Indonesia itu luas banget ya kita melihat, tapi di kota lebih maju. Nah sedangkan pemerintah bukan berarti pemerintah itu tutup mata di pelosok desa. Pemerintah itu juga memberikan sesuatu pandangan kepada pelosok desa, memberikan perhatian. Tapi kan memang di pelosok desa itu nggak langsung bisa seperti di kota. Di kota kan memang semakin majunya canggih teknologi gitu kan. Nah, pemerintah udah memberikan juga seperti dana BOS untuk membeli seperti perlengkapan kan, ada 2 dana BOS kan, untuk perlengkapan sekolah dan untuk juga perlengkapan untuk bantuan kepada siswa gitu. Nah, sebenarnya ada diberikan, tapi mungkin di Indonesia ini kita melihat masih banyak sekolah-sekolah yang belum memanfaatkan sarana tersebut gitu. Nah, jadi akibat karena memang dari SMP belum diajarin, belum ada di sekolah, makanya sampai ketika kita kuliah di tempat kita itu kita kayak ketinggalan gitu, gaptek ketika menggunakan. Nah, sementara seperti yang tadi Hesti bilang, kita itu ya harus seperti sekarang kuliah kan harus pakai laptop, mau nggak mau harus pakai laptop gitu, kita ngerjain tugas gitu. Makanya kita itu nggak bisa sebenarnya menyalahkan pemerintah seluruhnya, tapi karena memang satu kan karena faktor ekonomi, mungkin bisa jadi di berbagai tempat kita masing-masing, karena kita belum bisa mempunyai gitu. Tapi kan nggak semuanya, contohnya ketika kita sekolah nggak langsung kan pemerintah kasih laptop satu-satu gitu, nggak mungkin kan gitu. Nah tapi pemerintah memberikan sarana kepada sekolah, contohnya di berbagai sekolah itu ada yang 10 komputer gitu kan. Nah jadi mereka boleh belajar. Nah ketika kuliah kan pastinya kita beli laptop masing-masing, ya mungkin teman-teman belum kan gitu. Nah tapi ketika kita kuliah kita udah bisa mengoperasikannya gitu. Nah kalau masalah jaringan memang kita tahu kan di masa pandemi ini sangat sulit untuk jaringan kadang bermasalah gitu. Tapi pemerintah juga ada memikirkan hal demikian. Bagaimana kita untuk bisa menerima pendidikan itu bisa dapat kita terima dengan baik. Seperti itu sih Bu. Mana tahu ada teman-teman dari teman-teman yang lain. Gimana Esti? Ya Kak, makasih Kak. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Resti tentang solusi tadi, yang nomor 1 dan solusi yang kedua. Bentar ya Bu. Kalau masih menunggu, lanjut pertanyaan nomor 3 dari Bima. Untuk pertanyaan Kak Duma tadi, itu intinya berfokus pada pendidikan yang sekarang ini kan mungkin gedung sekolah tidak dipakai ya, benar nggak Kak Duma? Jadi yang dipakai itu jaringan internet. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk gimana nih solusinya biar pendidikan bisa tetap jalan, tapi keadaan pendidikan di Indonesia seperti saat ini. Sebenarnya masalah ini, kalau menurut pandangan saya pribadi, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Karena
untuk urusan jaringan di daerah-daerah pelosokan itu berkaitan juga dengan keadaan bangsa Indonesia yang dalam segi geografis saja banyak daerah-daerah yang tidak dihubungkan dengan jalan yang layak. Misalnya banyak daerah-daerah yang daerah satu dengan daerah lain itu tidak bisa terhubung dengan jalan yang layak. Karena itulah kita melihat bahwa presiden kita saat ini sedang dalam proses untuk membangun jalan-jalan tol biar akses, termasuk akses pendidikan itu bisa diberikan kepada orang-orang yang ada di pelosok. Kalau kita dari yang saya cari menurut Kemendikbud tahun 2020 ada riset mengenai sekolah di Indonesia itu ada 42.000 sekolah di Indonesia yang belum memiliki jaringan internet. Jadi ada juga sekolah dasar itu ada 32.000, sekolah menengah pertama ada 7.000, dan sekolah menengah atas ada 1.000 sekolah yang belum memiliki internet. Nah, dalam keadaan ini pemerintah juga sedikit sulit untuk mengatasi pandemi yang tiba-tiba terjadi dan perubahan sistem pendidikan yang tiba-tiba terjadi. Kalau kita lihat Menteri Pendidikan kita juga sebenarnya telah merancangkan sistem pendidikan yang baik, tapi karena terhalang oleh pandemi ini, sistem pendidikannya tidak berjalan dengan lancar. Kayak bangsa Indonesia tiba-tiba diterpa badai COVID-19, jadi pendidikan tiba-tiba berubah sistemnya. Nah, dalam hal ini pemerintah memang belum bisa menjawab bagaimana cara biar orang-orang yang ada di pelosok mendapatkan jaringan. Tapi ada salah satu cara pemerintah yaitu dengan tadi yang seperti dijelaskan Kak Tina, dengan memberikan kuota-kuota internet, atau juga ada kalau kita bisa lihat sekolah-sekolah sekarang tidak menitik beratkan kelulusan pada ujian nasional. Misalnya sekolah-sekolah sekarang menitik beratkan pada ujian sekolah, nilai-nilai yang didapat di sekolah. Kalau zaman dulu kan kita harus ujian nasional berbasis komputer. Kalau zaman sekarang hal itu tidak menentukan kelulusan. Berarti ada toleransi yang diberikan oleh pemerintah. Menurut saya pribadi, pemerintah saat ini belum bisa menjawab bagaimana orang-orang di pelosok yang tidak punya jaringan itu bisa belajar. Tetapi kita boleh melihat usaha pemerintah yang sebenarnya ada dengan cara dimulai dari membangun infrastruktur bangsa terlebih dahulu, seperti pembangunan jalan tol, itu digunakan sebenarnya untuk menjawab tantangan pendidikan dalam pendistribusian seperti komputer, pendistribusian alat-alat untuk belajar mengajar, tapi proses ini pasti harus melalui proses yang panjang untuk menjawab bagaimana bangsa Indonesia yang ada di pelosok memperoleh jaringan. Sebenarnya kalau dari pendapat saya pribadi, bagaimana pemerintah bisa menjawab tantangan ini bisa melalui menguatkan posisi guru di sekolah. Jadi mungkin pemerintah bisa memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru. Kalau tidak ada jaringan berarti gurunya harus menjadi sumber untuk pengajaran, karena kalau sekarang kan sumber pelajaran kita bisa didapat dari internet, tapi kalau di pelosok sumber pelajaran hanya bisa didapat dari guru dan dari buku-buku. Jadi sebenarnya seharusnya pemerintah bisa mendistribusikan buku-buku dan melatih para pendidik-pendidik saat ini. Yang kedua, yaitu dengan memperbaiki akses transportasi. Jadi dengan akses transportasi yang dibaiki, jadi pendidikan itu bisa merata di pelosok-pelosok juga bisa memperoleh pendidikan. Jadi untuk menjawab pertanyaan Kak Duma, menurut pendapat saya pribadi, pemerintah belum bisa menjawab bagaimana caranya anak-anak yang ada di pelosok mendapatkan jaringan, tetapi kita bisa melihat usaha pemerintah dalam hal ini Pak Presiden kita dan Menteri Pendidikan untuk bagaimana supaya Indonesia berkembang dalam pendidikannya. Bagaimana Kak Duma? Oke, makasih Sania. Benar sih yang kamu bilang. Thank you ya. Ya, Kak.
Oke, pertanyaan dari Resti, tinggal silakan dijawab, Dona. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Risti. Yang pertama, maksud dari pemerintah menaikkan level pendidikan itu apa? Ya sama seperti yang dijelaskan Kak. Yang pertama yang dijelaskan Kak Sania, pemerintah menempatkan guru yang profesional atau guru yang benar-benar memperhatikan dan yang berkualitas di suatu sekolah atau di sekolah yang ada di pelosok untuk memberikan pendidikan terhadap siswa agar siswa tersebut menangkap dengan cepat atau merasa guru ini memperhatikan dia dan tidak mengabaikan. Karena banyak sekarang guru yang sepele terhadap siswa-siswa. Dan yang kedua, melengkapi sarana-sarana seperti kalau untuk di pelosok-pelosok jaringan mungkin bisa menjadi masalah atau kadang laptop bisa diganti dengan buku. Buku diberikan kepada siswa. Dan dana BOS. Tapi sama seperti yang dijelaskan Kak Duma, kadang ada pihak sekolah yang menerima dana BOS tersebut tapi tidak meneruskan ke siswa atau untuk melengkapi sarana sekolah tersebut. Banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mutu pendidikan, seperti ada program pembangunan kurikulum, program pengadaan buku paket. Ya buku paket itu kan nggak harus pakai sinyal, bisa dibaca di rumah, diberikan secara cuma-cuma kepada siswa tersebut. Yang ketiga ada program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Tapi kan untuk sekarang masih banyak sekolah-sekolah yang membatasi siswa-siswa untuk belajar karena masa pandemi. Dan yang balik ke awal, meningkatkan program mutu guru tersebut. Gimana Kak Res? Makasih ya, Dona. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Intinya, dalam perspektif pendidikan di Indonesia itu sebenarnya sudah melakukan upaya yang sangat maksimal untuk dunia pendidikan. Apalagi saat Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, waktu dia baru diangkat jadi menteri, itu dia sudah mencanangkan beberapa program-program terbaru yang akan diaplikasikan dalam pendidikan Indonesia, yang mana salah satu contohnya adalah rencana planning dia di dalam dunia pendidikan dulunya yang berbasis seperti tidak full dalam pelajaran itu seperti pelajaran sekarang kan ada sampai 18 mata pelajaran di sekolahan SD, SMP, SMA kan yang berbeda-beda, mungkin ada 18, ada 17, tetapi dia ada mencanangkan seperti pendidikan di luar negeri, yaitu siswa tidak diwajibkan harus mengambil semua mata pelajaran, tetapi ada mata pelajaran khusus yang memang harus diambil dan ada mata pelajaran yang tidak diwajibkan. Dan juga dia juga mencanangkan yaitu seperti belajar kampus merdeka, dan itu memang sudah direncanakan, tapi dalam masa pandemik yang tiba-tiba datang, mungkin hal itu tidak bisa terlaksana dan terrealisasi dengan baik karena banyak kekurangan di masa pandemik. Tapi untuk kampus merdeka, Pak Nadiem sudah mencetuskan dan mewajibkan beberapa kampus mulai melaksanakan yang namanya kurikulum kampus merdeka, yang mana mungkin kampus yang bekerja sama antara satu yang lainnya itu dapat bertukar siswa, bertukar dosen di dalam satu semester, tapi itu antara kampus yang bekerja sama. Contohnya seperti kita STT Karisma bekerja sama dengan kampus mana. Jadi kita bisa siswa dari semester kita nanti di semester berikutnya bisa masuk ke kelas dari kampus yang lain. Itu dapat terlaksana dengan baik di beberapa kampus. Namun kalau dilihat dari daerah tertinggal atau daerah pelosok lainnya yang masih kekurangan, mungkin itu bentuk dari pendidikan sebagai sistem yang tidak maksimal secara utuh.
Pasti ada kekurangan di setiap daerah dan kesenjangan di setiap daerah, tetapi itulah salah satu langkah kreativitas guru yang harus dilihat. Disitulah dilihat bagaimana seorang gurunya dia seorang yang profesional, yang memiliki level tingkat atas, yang mana dia bisa memanfaatkan kekurangan itu menjadi suatu hal yang kelebihan bagi peserta didik nantinya. Meskipun kekurangan sarana dan prasarana, tetapi seorang guru yang kreatif, seorang guru yang profesional akan bisa memanfaatkan setiap kekurangan itu menjadi upaya agar itu bukan kekurangan, tetapi itu suatu langkah awal menciptakan hal baru dalam dunia pendidikan. Jadi kalau dilihat dalam dunia pendidikan yang di daerah tertinggal, pemerintah sudah berupaya maksimal, pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan, tetapi ada kala itu juga memerlukan bantuan seorang guru. Kalau pemerintah yang hanya memberikan, tetapi guru atau pendidiknya sendiri tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka semua hal itu juga tidak akan tersampaikan dengan baik. Dan kalaupun pemerintah atau bantuan itu sangat sulit didapatkan oleh daerah itu, tetapi guru dapat bekerja dengan baik, secara profesional dan kreatif, dan benar-benar menjadi seorang guru, maka kekurangan yang diberi, kekurangan dari pemerintah itu tidak akan terlihat. Tidak akan terlihat nyata. Malahan mungkin akan dipertanyakan dari mana segi kekurangannya. Pasti akan seperti itu. Tetapi itulah, dalam pendidikan itu tidak bisa hanya pemerintah yang berjuang, tetapi guru sebagai seorang pendidik juga harus ikut berjuang. Itulah nantinya kalian sebagai calon-calon guru, jangan hanya menunggu, oh saya ngajar di daerah tertinggal, tidak ada internet, tidak ada akses ke internet apa-apa. Jangan hanya menunggu dari pemerintah. Coba kalian yang ciptakan. Kalau tidak ada akses internet, ya kalian ciptakan dong proses pembelajaran dengan cara yang lain. Kan tidak harus dengan internet. Tidak ada bahan-bahan alat praktikum. Ya kalian ciptakan dengan alat-alat yang sederhana yang ada di sekitar untuk jadi bahan praktek bersama anak-anak. Disitulah guru itu harus yang namanya guru kreatif. Harus paitem, pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan efektif, dan menyenangkan. Disitulah guru dilihat bagaimana profesionalnya dia sebagai seorang pendidik. Intinya dalam pendidikan itu, terutama di pendidikan Indonesia, itu tidak bisa terlepas hanya pemerintah yang berusaha. Tetapi guru sebagai pendidik juga harus ikut terjun dan berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan tadi itu kalian ada menjelaskan tentang revolusi industri. Itu bacaannya bukan 4.0 ya, tapi revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0. Nah, untuk sekarang kita itu sudah masuk pada yang namanya revolusi industri 5.0. Meskipun kita sudah masih mengalami yang namanya revolusi 4.0, baru mengalami Indonesia, tetapi Indonesia sudah masuk juga pada transisi yaitu dari 4.0 menuju 5.0. Jadi Indonesia sebenarnya baru merasakan, tetapi ternyata sudah ada yang baru lagi. Jadi harus bisa merasakan yang satu belum semua, tetapi udah ada yang baru. Ya, Indonesia sudah dalam masa itu, jadi kalian jadi mahasiswa jangan sampai ketinggalan. 4.0 itu adalah industri pendidikan yang mana semua itu bisa mengakses melalui komputer, internet, dan secara instan. Itu kalau 4.0. Tapi dalam dunia 5.0 itu kita masih belum tahu, cuma kita sudah menuju arah ke sana. Gitu ya. Nah, sekarang kita juga akan melanjutkan melihat ada beberapa aliran pendidikan. Beberapa aliran di dalam dunia pendidikan. Kita secara cepat aja ya, karena udah jam 13.50 juga. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dinamis yang selalu mengikuti perkembangan zaman kemajuan teknologi. Kedinamisan pendidikan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik
sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan dibutuhkan pemikiran yang memberikan kebaruan dalam pendidikan baik dan segi ilmu maupun terapan. Pemikiran inilah yang disebut dengan aliran-aliran pendidikan. Nah, sekarang kita akan melihat aliran-aliran pendidikan yang secara klasik atau aliran pendidikan lama yang sudah ada sebelum kita lahir di dalam dunia pendidikan ini. Yang pertama itu adalah aliran nativisme. Itu tokoh utamanya adalah Arthur Schopenhauer, seorang filsuf Jerman. Kata nativisme ini berasal dari kata nati yang memiliki arti yaitu terlahir. Aliran pendidikan ini dijuluki sebagai aliran pesimistis karena memandang sesuatu dengan kacamata hitam. Maksudnya bagaimana? Aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembaruan atau faktor keturunan. Sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa atau pendidikan dalam aliran ini tidak dipentingkan. Jadi inti dari aliran ini mengatakan bahwa titik fokusnya adalah kemampuan bawaan dan bukan kekuatan dari luar. Jadi kemampuan seseorang itu ada sejak dia lahir, bukan karena pendidikan, bukan karena lingkungan. Pendidikan dan lingkungan itu tidak mempengaruhi. Itu bagi aliran nativisme. Jadi kalau seseorang itu jahat, dia itu memang jahat dari sejak lahir. Kalau seseorang itu baik, artinya dia baik dari lahir. Itu bagi aliran nativisme. Jadi seseorang itu jahat atau baik itu berasal dari dia lahir atau faktor keturunan, bukan karena pengaruh lingkungan atau pengaruh pendidikan yang ia terima. Jadi bagi mereka faktor keturunan atau bawaan atau dari keluar orang tua itu sangat penting, dan pendidikan dari lingkungan atau pengalaman itu tidak mempengaruhi setiap manusia. Itu bagi aliran nativisme ya. Nah, yang berikutnya adalah aliran empirisme. Itu berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Aliran ini mementingkan simulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Tokoh utamanya ada John Locke, seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang mengembangkan paham rasionalisme pada abad ke-19. Pada teori ini, ia mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia diumpamakan seperti kertas putih yang kosong yang belum ditulis dengan apapun atau yang dikenal dengan tabula rasa. Doktrin dalam aliran ini menekankan arti penting pengalaman. Jadi bertolak belakang dengan nativisme tadi, kalau empiris ini melihat pada sudut pandang pengalaman. Keturunan juga penting, tetapi pengalaman hidup itu juga mempengaruhi setiap orang. Jadi kalau nativisme mengatakan manusia itu hanya berdasarkan pada keturunan, tetapi kalau empiris menekankan pada keturunan dan juga pengalaman hidup atau lingkungan yang ia terima. Naturalisme itu kata natur yang artinya alam, yaitu perkembangan seseorang tak lepas dari sesuatu yang alami, baik secara berkena bakat yang sudah ada maupun karena dari lingkungan sekitar. Pelopornya yaitu J.J. Rouseau, yaitu pendapatnya bahwa anak yang baru lahir mempunyai pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan atau lembaga pendidikan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa kepada anak merusak pembawaan anak itu, anak akan menjadi lebih baik jika perkembangan secara alami. Dikenal juga dengan nama aliran negativisme. Naturalisme ini melihat bahwa anak itu alami, memiliki bawaan alami, tetapi akan rusak oleh lingkungan atau pendidikan yang ia terima. Jadi anak itu lebih baik berkembang secara alami saja, jangan dipengaruhi oleh lingkungan atau pendidikan dari luar. Hampir sama ya dengan negativisme tadi. Berikut adalah aliran konvergensi, yaitu aliran yang memiliki titik pertemuan atau bentuk perpaduan, artinya memadukan dua pandangan yang berbeda. Dipelopori oleh William Stern, menurutnya seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk.
Aliran ini menekankan tentang pentingnya pembawaan dan lingkungan itu dengan perumpamaan dua garis yang menuju satu titik pertemuan yang merupakan gabungan antara aliran relativisme dan aliran nativisme, berkeyakinan bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan ikut andil besar dalam memenuhi masa depan seseorang. Jadi lingkungan dan juga pembawaan itu juga ikut andil dalam perkembangan seseorang menurut konvergensi. Nah, setelah beberapa aliran-aliran klasik ini, muncul yang namanya gerakan baru dalam dunia pendidikan. Gerakan ini muncul karena keinginan untuk terus mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Peserta didik yang multikultural membutuhkan lebih dari satu aliran pendidikan antara aliran klasik yang tetap menjadi pedoman dalam pengaplikasiannya, namun juga memerlukan perkembangannya pada zaman ini dan peradaban, maka pendidikan memerlukan yang namanya multidisiplin. Untuk melengkapinya, maka muncullah gerakan pendidikan baru yang termasuk di Indonesia. Yang pertama itu adalah yang namanya pengajaran alam sekitar. Ini pendidikan yang menekankan anak dengan alam sekitarnya. Mungkin seperti pendidikan yang bukan hanya di kelas saja, tetapi juga mengajak peserta didik melihat kepada alam sekitar tempat dia tinggal, atau seperti studi-studi tur, itu studi tur ke alam-alam ya, ke cagar budaya, kemana, itu juga masuk dalam aliran pengajaran alam sekitar. Yang berikutnya pengajaran pusat perhatian, yang pembelajaran yang melalui pada pusat minat, seperti kayak minat-minat yang dimiliki oleh siswa. Contohnya dia memiliki minat di bidang seni, nah dia akan masuk ke sekolah seni. Contohnya dia suka di bidang komputer, mungkin ada nanti masuk ke sekolah-sekolah yang masuk ke komputer teknik, anak-anak akan masuk ke sekolah teknik. Yang berikutnya adalah sekolah kerja, yaitu gerakan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan, menekankan pada pikiran, bahasa, ingatan, dan tangan. Selanjutnya adalah pengajaran proyek yang menumbuhkan kemampuan untuk memandang persoalan secara komprehensif. Nah, itu ada beberapa aliran yang aliran klasik dan juga aliran-aliran terbaru yang mempengaruhi pendidikan dalam dunia pendidikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau saya mau lanjut dulu dengan tokoh-tokoh pendidikan. Kita lanjut dulu saja dengan tokoh pendidikan. Ini kita akan melihat tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang pasti yang pertama yaitu ada Ki Hajar Dewantara. Apa semboyan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan? Apa? Ayo. Semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ayo, mahasiswa nggak tahu. Tuturi Handayani nggak sih? Ya, Tuturi Handayani. Lalu dikembangkan menjadi Ingarso, Suntulodo, Ingmario, Sumangkarso. Ya, ada 3 yang kemarin sudah pernah kita pelajari. Nah, Ki Hajar Dewantara, kita pasti sudah tahu secara umum bagaimana dunia pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Isi pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan dan membentuk karakter Pancasila yang cerdas dan beradab. Jadi membentuk karakter kemanusiaan, pasti selalu Ki Hajar Dewantara ini akan melihat pada dunia Pancasila juga. Dilihat dari Pancasila, kita melihat bagaimana pendidikan itu yang berdasarkan ketuhanan, karakter, dan juga saling menghargai.
Tokoh kedua ada Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini itu menekankan pada pendidikan untuk perempuan. Dia meningkatkan, mempelopori bagaimana perempuan itu juga punya hak untuk menerima pendidikan. Bahwa perempuan itu juga bisa mampu dalam dunia pendidikan. Ada semboyan yang terkenal oleh R.A. Kartini. Coba ada yang ingat apa semboyannya? Habis gelap terbit terang itu bukan Bu? Ya, beliau mendirikan perpustakaan bagi anak-anak, dan R.A. Kartini dalam memajukan pendidikan Indonesia. Ada hal yang tertuang dalam karyanya Do Christianity Tulis yang diartikan sebagai habis gelap terbitlah terang. Ini sangat terkenal kan? Sangat pasti kalau di sekolah-sekolahan dulu itu pelajaran sosial pasti kita mendengar-dengar kata-kata seperti ini. Selanjutnya ada tokoh yaitu Ki Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan ini tokoh pendidikan sekaligus pendiri Muhammadiyah. Kenapa dia sebagai salah satu tokoh penting dalam pendidikan Indonesia? Karena di sini Ki Haji Ahmad Dahlan menekankan pada pendidikan, meskipun pendidikan Islam ya yang ditekankan, cuma dia ingin menekankan bahwa pendidikan agama itu juga sangat penting. Makanya dia dulu banyak mendirikan sekolah-sekolah agama Islam atau pendiri Muhammadiyah. Di situ dia juga menekankan pendidikan bukan hanya pada ilmu, tetapi juga pada karakter dan juga nilai agama. Selanjutnya ada pelopor yaitu Rohana Kudus. Kalian jangan salah ya, dengar namanya Rohana Kudus, jangan kita kira nanti ini pendidikan agama Kristen ini. Bukan ya, namanya saja Rohana Kudus. Nah, namun ia adalah seorang pendidikan wanita juga yang menekankan pada pendidikan untuk kaum wanita seperti R.A. Kartini. Ia mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia di Koto Gadang pada tahun 1911. Sekolah keterampilan khusus ini diperuntukkan bagi perempuan. Mereka diajarkan baca tulis, mengelola keuangan, pendidikan agama, budi pekerti, dan bahasa Belanda. Orang-orang zaman dulu pintar loh bahasa Belanda. Berikutnya ada tokoh yaitu Dewi Sartika. Adalah pahlawan wanita asal Bumi Parahyangan yang memperjuangkan hak wanita khususnya di bidang pendidikan. Komitmen Dewi Sartika ini dibuktikan dengan mendirikan sekolah istri pada tahun 1904. Sekolah ini diperuntukkan bagi wanita yang ingin mengenyam pendidikan, dan sekolah istri ini mengajarkan para wanita berbagai hal seperti menjahit, merendam, menyulam, keterampilan ya, banyak mengajarkan tentang keterampilan dan juga pendidikan pada agama. Nah, itu beberapa tokoh dalam dunia pendidikan yang dapat kita kenal. Nanti materi ini akan saya kirim lewat Google Classroom, jadi bisa dibaca kembali. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, dipersilahkan. Oh, tidak ada Ibu, karena Ibu sudah nyebut ini sudah mau jam habis, jadi tidak ada pertanyaan kalau dari mahasiswa. Baik, hari Sabtu kita akan ada UTS ya. Nanti soalnya di Google Classroom langsung kalian buka dan kalian jawab saja. Tetapi itu dikerjakan setelah jam pelajaran kita ya. Jadi paginya kita materi dulu, baru nanti kalian siangnya UTS. Oke, karena saya sudah membaca isi hati dan pikiran kalian, kita akan akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa.
Bapak kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan telah membimbing kami mulai dari awal pelajaran sampai saat ini. Kami percaya biarlah Tuhan senantiasa memberkati dosen kami, Ibu Agnes, dengan hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan untuk boleh mengajar setiap kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami juga dengan hikmat untuk boleh memahami setiap pelajaran yang dibagikan hari ini dan mengingat serta menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami mengakhiri pembelajaran kami hari ini. Biarlah Tuhan menyertai terus setiap kami untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Nanti dilihat ya di Google Classroom-nya. Itu saya sudah paparkan juga undang-undang yang membahas tentang dunia pendidikan yang berhubungan dengan materi kita. Terima